Selamat pagi, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Suko, NIM BPG 20250707111. Saya dari LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Saya mengajar agama Buddha di SD Jembatan Budaya Kute Badung, Bali. Saya hari ini akan mempraktekkan mengajar pendidikan agama Buddha kelas 4. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, Namo Buddhaya. Mari pelajaran kita awali dengan bersama-sama membacakan nama Karagata. Semua sikap Anjali. Nama Karagata kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, anak-anak, pada pertemuan hari ini Mister akan menyampaikan tentang hidup bersih. Tentang hidup bersih. Jadi kenapa kita diajari atau diajarkan untuk hidup bersih? Supaya apa? Ada yang tahu? Niko? Supaya apa kalau kita hidup bersih? Supaya sehat. Oke, bagus. Raiden? Kenapa hidup bersih? Supaya ya kita tidak terkena penyakit. Nah, itu dua alasan itu, hidup sehat dan tidak terkena penyakit, itu yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup bersih. Oke. Nah, anak-anak, di dalam agama Buddha itu dijelaskan tentang hidup bersih. Ya, jadi kita tidak asal-asalan atau Mister tidak asal-asalan menjelaskan kenapa kita harus mempelajari materi ini Mister, tapi ternyata di dalam agama Buddha sendiri sudah dijelaskan tentang hidup bersih. Ya, coba Daryl baca. Hidup bersih. Hidup bersih sudah dilaksanakan sejak zaman Buddha oleh Karma dan oleh Buddha sendiri. Salah satu kebiasaan hidup bersih yang oleh selalu mencuci tangan sebelum makan dan mangkuk setelah selesai makan. Selain itu juga selalu mencuci kaki, tangan dan muka sebelum makan. Jadi bersih setiap kaki dan dalam Vinaya Pitaka juga menjelaskan bahwa kata itu menjaga dan memanfaatkan apa yang menjadi kebutuhan seperti aktivitas, rumah, makan, dan lain. Oke, ya terima kasih Daryl. Kita kasih tepuk tangan untuk Daryl. Ya. Nah, jadi anak-anak, ya sejak Buddha hidup pun sudah mempraktekkan yang namanya hidup bersih. Ketika mau makan itu juga mencuci tangan. Jadi kalau mau makan harus dicuci tangan. Kemudian setelah itu ketika Buddha juga mau melakukan meditasi, dia juga membersihkan apa? Tangan atau mencuci tangan dan mencuci kakinya. Untuk apa? Sebelum melakukan yang namanya meditasi. Nah, selain itu di dalam Vinaya Pitaka itu adalah kitab atau bagian dari Tripitaka yang isinya mengatur tentang
peraturan para biku, yaitu apa? Untuk ya, menjaga kebersihan kebutuhan biku, 4 kebutuhan biku, yaitu ada apa? Tempat tinggal, jubah, alat makan, pisau cukur, dan lain-lain. Jadi kebutuhan-kebutuhan biku itu dijaga kebersihannya. Oke, kita lanjutkan. Paham sampai di sini? Oke, kita lanjut. Dari ciri hidup bersih dilakukan oleh Buddha dan para biku, sangat jelas bahwa apa? Agama Buddha juga memperhatikan cara hidup bersih dan hidup bersih supaya kita sehat, baik jasmani atau tubuh kita dan pikiran. Tuh ya. Nah, anak-anak, karena Buddha sudah mengajarkan hidup bersih ini kepada para biku, tentunya anak-anak yang di sini sebagai seorang siswa juga harus menerapkan yang namanya hidup bersih. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu hidup bersih, kita harus menjaga kebersihan diri kita. Buddha bersabda, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Jadi diri anak-anak itu pelindung bagi dirinya anak-anak. Ya. Nah, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh pelindungan yang sesungguhnya. Amat sukar yang dicari. Ini di dalam Dhammapada syair ke 160. Jadi kalau kita tidak menjaga kesehatan diri kita, ya kita nggak akan bisa sehat. Benar nggak? Kalau kita mau sehat, bebas penyakit, ya kita harus jaga diri kita. Yang paling gampang menjaga kebersihan kita, 1, harus mandi. Apalagi mau ke sekolah, kita juga harus mandi. Jangan ke sekolah nggak mandi, masih mukanya seperti kasur yang kusut. Ya. Nanti nggak bisa konsentrasi, baunya nggak enak, bener kan? Tuh. Nah, lanjut. Kebersihan diri itu merupakan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab diri sendiri. Ya. Karena yang paling tahu dan mengerti tentang diri anak-anak ya anak-anak sendiri. Kalau misalnya anak-anak gatel-gatel kan nggak mungkin. Ya. Anak-anak gatel terus mister tahu, oh kamu lagi gatel-gatel ya. Yang tahu diri sendiri adalah kita sendiri. Nah, maka dari itu kita harus menjaga diri kita supaya sehat. Dengan sehat itu harus hidup bersih. Nah, hidup bersih ini kita sebagai siswa, kita sebagai anak, maka kita menjalankan hidup bersih itu 1 ya, di lingkungan rumah, dan nanti yang kedua di lingkungan sekolah. Ya. Contohnya gampang, kalau di rumah itu banyak. Bahkan semua anak-anak juga sudah pernah melakukan pasti. Ya. Nah, lingkungan rumah itu juga adalah keluarga, adalah lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan di masyarakat. Nah, selain itu lingkungan utama karena di dalam keluarga dibentuklah karakter anak-anak itu di dalam keluarga. Kalau keluarganya suka bersih-bersih, berarti anak-anak pasti akan bisa menjaga kebersihan. Kalau anak-anak tidak diajarkan tentang kebersihan, di rumah dibiarkan saja, pasti hidupnya nggak akan bisa menjadi orang yang bisa menjaga kebersihan. Itu karena pendidikan dari keluarga itu sangat berpengaruh. Ya. Kemudian anak-anak di dalam keluarga pasti diajarkan untuk yang namanya menjaga kebersihan. Walaupun itu tidak ditulis di dalam peraturan terus ditempel di dinding. Misalnya, Aaron 1 tidak boleh misalnya menyisakan makanan atau membuang makanan. 2, tidak boleh menumpahkan air minum dan lain sebagainya. Nah, ketika ada kejadian misalnya anak-anak menumpahkan sesuatu, pasti akan dikasih tahu oleh orang tuanya. Jangan tumpahkan ini, nanti kotor. Ya. Apalagi habis dipel, kemudian kamu lewat, anak-anak lewat, pasti juga dimarahin. Ini nanti kotor lagi, masih basah lantai dan lain sebagainya. Nah, cara-cara seperti itu juga contoh untuk menjaga kebersihan di lingkungan keluarga. Paham sampai di sini? Paham, oke. Nah, sekarang di lingkungan sekolah. Karena
anak-anak dari jam 7.30 di sekolah, pulang jam berapa? Jam 3, terutama anak-anak ini yang kelas 4 kan sudah besar semua. Pasti harus bisa menjaga kebersihan. Yang pertama adalah lingkungan kelas. Kenapa begitu? Ya, karena anak-anak belajar menggunakan lingkungan ke kelas. Oke, Mister tanya, misalnya Keisha. Kalau Keisha di dalam kelas itu kelasnya kotor, Keisha belajarnya tenang apa tidak? Tidak, ya. Pasti ada bau nggak enak, pasti kita nggak akan bisa konsentrasi untuk belajar. Nah itu, maka kita harus membiasakan kelas kita bersih. Bersih itu apa sih? Bebas dari sampah atau bebas dari kotoran. Kotoran itu bisa debu, bisa sisa permen anak-anak makan, bisa bekas kertas yang dirobek-robek dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Kebersihan lingkungan bukan hanya penting untuk kesehatan dan kenyamanan seluruh warga sekolah, tetapi juga mencerminkan sikap tanggung jawab. Kalau sekolahnya itu kotor, kelasnya kotor, pasti murid-muridnya juga tidak memiliki yang namanya tanggung jawab yang bagus. Tuh, maka kelas harus dijaga supaya bersih. Misalnya guru masuk, wah kelasnya bersih, berarti kelas ini rajin semua. Benar kan? Karena dilihat apa? Kelasnya bersih. Tuh. Nah, anak-anak, ada beberapa cara, ini Mister di sini tuliskan 7 cara untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah. Yang satu apa? Kebersihan kelas. Yang kedua, melakukan piket kebersihan kelas. Jadi melakukan piket kebersihan kelas. Anak-anak sudah ditempel di sana jadwal piketnya, sudah tahu hari ini siapa yang piket, itu dan harus dilakukan. Menjaga kebersihan toilet, pasti anak-anak akan menggunakan toilet. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, sesuai jenisnya. Ya, kalau kertas taruh di kuning biasanya. Tuh. Kemudian mengolah sampah dengan baik. Jadi kalau kertas yang masih bisa untuk nulis itu jangan buru-buru dibuang dulu. Gunakan untuk nulis dulu. Kemudian membawa bekal dari rumah. Nah, ini sudah anak-anak terapkan. Yang ketujuh adalah kebiasaan membersihkan diri seperti cuci tangan secara teratur. Kemudian yang ke-8 adalah minum air putih yang cukup. Anak-anak sudah bawa banyak botolnya. Nah, kemudian sampai di sini ada mau ditanyakan? Silakan. Tidak jelas ya? Oke. Nah, ketika sudah jelas, Mister akan satu pertanyaan. Nah, ini sebagai mengukur anak-anak ya, pemahamannya sampai di mana. Sampai di mana? Kalau Mister tanya nanti mohon dijawab dengan keras suaranya ya. Oke. Ternyata selesai. Mister tanya, oke, siapa yang suka rela mau menjawab nanti pertanyaannya. Pertanyaan begini. Anak-anak, apa keperluan biku yang harus dijaga kebersihannya? Di slide paling depan tadi sudah ada. Apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Kebersihan biku yang harus dijaga apa? Ya, Keisha. Ya, boleh. Tempat tinggal atau rumah ya. Jubah, alat makan. Ya, oke, kasih tepuk tangan untuk Keisha. Oke, cukup. Jadi anak-anak, ya. Itu sebagai satu pertanyaan. Ya, nanti ada evaluasi juga berupa isai ya. Nanti anak-anak bisa mengerjakan. Nah, itu tadi Keisha sudah lakukan, sudah dijawab dan jawabannya benar. Nah, saya kira pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata.
Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.